周峰，小心！我让你见不到明天的太阳！我说话从来不喜欢说两句，赶紧让他住手！有人跳河。好了。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin kembali bakalan lanjutin alur cerita Donghua berjudul Dragon Star Master episode 21. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys.周峰，小心！ Episode 21 masih diawali dengan pertarungan antara Gu Zhenfeng melawan Mi Xingyi. Setelah beberapa saat, akhirnya Gu Zhenfeng berhasil membuat Mi Xingyi terlempar dengan telak. Mi Xingyi sendiri sudah mengakui kalau Gu Zhenfeng sangatlah kuat, jadi dia tidak mungkin mengalahkannya pada hari ini. Ketika Mi Xingyi hendak berjalan pergi, Gu Zhenfeng langsung menghadang karena dia tidak akan membiarkan Mi Xingyi pergi begitu saja. Mi Xingyi mulai mengancam dengan berkata kalau Gu Zhenfeng harus melepaskan dirinya karena diketahui kalau Mi Xingyi ini punya identitas yang tidak biasa. Akan tetapi tetap saja hal tersebut bukanlah sebuah ancaman bagi Gu Zhenfeng karena dia sama sekali nggak takut dengan siapapun. Jiangsu kemudian mendekati Gu Zhenfeng dan memintanya untuk melepaskan Mi Xingyi sekarang juga. Tapi Gu Zhenfeng malah kembali mencekik Mi Xingyi sembari berkata kalau Mi Xingyi harus keluar dari Akademi Dragon King dengan cara berguling-guling. 我让你见不到明天的太阳！我说话从来不喜欢说两句，赶紧让他住手！ Mau tidak mau Mi Xingyi pun akhirnya menuruti semua perintah yang diberikan oleh Gu Zhenfeng karena dia sudah tidak tahan lagi akan cekikan tersebut. Setelah Mi Xingyi pergi, Jiangsu terlihat mempertanyakan kenapa Gu Zhenfeng sampai repot-repot berperilaku seperti itu kepada Mi Xingyi. Kepedulian dari Jiangsu ini karena dia takut jika nanti Gu Zhenfeng akan mendapatkan masalah yang jauh lebih besar. Pak Guru Gu Zhenfeng di sini meminta Jiangsu untuk tenang, di mana menurutnya tidak ada seorang pun di dalam planet naga ini yang berani atau bisa menyakitinya. 古周峰，你何必呢？ 放心吧，在神龙星， 居然是叶副院长的男朋友！ Sementara itu, para murid akademi yang melihat kejadian barusan menganggap kalau Gu Zhenfeng dan Jiangsu sudah berpacaran. Momen ini pun membuat Jiangsu malu dan lekas pergi meninggalkan Gu Zhenfeng sendirian. Singkat cerita, ketika Gu Zhenfeng sedang berjalan di tengah kota, ada seorang wanita yang mencoba untuk bunuh diri dengan melompat dari atas jembatan. Melihat kondisi ini, Gu Zhenfeng dengan sangat cepat langsung menolong wanita tersebut. 有人跳河。 Setelah menolong wanita ini, Gu Zhenfeng menyadari sesuatu hal di mana ternyata wanita yang baru saja ditolongnya punya bakat tersembunyi. Di saat yang sama, Bang MC juga langsung menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dan kenapa wanita ini malah ingin mengakhiri hidup dengan melompat dari atas jembatan. Usut punya usut, si wanita ini sudah kehilangan uang yang akan dia gunakan untuk membeli obat sang ibu. Jadi karena stres dan juga depresi, wanita ini pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. 告诉我发生了什么事， 我把妈妈救命的钱。 你就要跳河自杀。 Gu Zhenfeng pun meminta si wanita untuk tidak bersedih lagi karena saat ini dia bisa membantu menyembuhkan kondisi ibunya dengan sebuah syarat. Ternyata syaratnya adalah si wanita harus menjadi murid dari Gu Zhenfeng di dalam kelas pembunuh naga.
Si wanita terlihat enggan untuk masuk ke dalam akademi karena saat ini dia tidak mempunyai uang sama sekali. Gu Zhenfeng pun meminta si wanita untuk tidak perlu khawatir karena seluruh biaya masuk di Akademi Dragon King akan Gu Zhenfeng bayarkan jika si wanita bersedia menjadi murid di kelas pembunuh naga. 可我没钱交学费。只要你愿意。 Si wanita pun kemudian bertanya kenapa Gu Zhenfeng begitu baik kepadanya sampai-sampai menawarkan masuk ke dalam Akademi Dragon King. Gu Zhenfeng menjelaskan sepertinya mereka berdua sudah ditakdirkan bertemu seperti ini. Selain itu, si wanita juga punya bakat terpendam, jadi akan sangat sayang jika bakat tersebut dibiarkan begitu saja. 我觉得我们还挺有缘，不修行真的可惜了。 Namun di sini si wanita masih merasa tidak percaya diri karena menurutnya dia hanyalah seorang sampah yang tidak bisa masuk ke dalam Akademi Dragon King, dan meskipun begitu dia rela melakukan apapun jika Gu Zhenfeng bisa membantunya untuk menyembuhkan sang ibu. 你就算要我的命，我也给你。我带你去买身新衣服。 Bang MC kemudian menanyakan siapakah nama dari wanita ini, dan si wanita menjawab kalau namanya adalah Ling Chao. Setelah mengetahui namanya adalah Ling Chao, Gu Zhenfeng lekas mengajak Ling Chao untuk membeli baju baru lalu pergi ke kediaman dari Ling Chao untuk mengobati sang ibu. Tapi ternyata di sini Ling Chao menolak untuk membeli baju baru karena menurutnya yang terpenting pada saat ini adalah mengobati penyakit yang diderita ibunya. 那我们走吧。 Ketika berada di tengah jalan, Ling Chao menceritakan kalau dia sudah tinggal di tempat kumuh seperti ini sejak ayahnya meninggal dunia serta ibunya yang menikah lagi. 我们就一直生活在这里。 Ketika Gu Zhenfeng bertanya apakah ayah tiri dari Ling Chao berperilaku baik kepadanya, Ling Chao hanya bisa terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan dari Gu Zhenfeng. Beberapa saat kemudian mereka berdua sudah sampai di rumah dari Ling Chao. Ling Chao langsung memberitahu sang ibu kalau dia sudah membawakan seorang dokter yang akan memeriksa penyakit ibunya. Sang ibu pun sedikit kaget karena diketahui mereka sama sekali nggak memiliki uang untuk menyewa jasa dari seorang dokter. 你哪来的钱请大夫？ 我是龙王学院的导师，所以请我来给你治病。 Gu Zhenfeng pun menjelaskan kalau Ling Chao sekarang adalah murid dari Akademi Dragon King, jadi dia akan memeriksa keadaan sang ibu tanpa meminta bayaran sepeser pun. 我给你母亲检查一下身体。 Dengan kekuatan magisnya, Gu Zhenfeng langsung memulai proses analisa penyakit dari ibu Ling Chao. 你的病是积劳成疾。 Setelah selesai melakukan proses analisa, Bang MC memastikan kalau penyakit ibu Ling Chao disebabkan karena terlalu kelelahan bekerja saja. Karena tidak pernah mendapatkan penanganan apapun, maka penyakit tersebut semakin parah dan lebih parahnya jantung dari ibu Ling Chao juga terkena dampak. 久而久之，透支了身体造成的。你五脏六腑已经衰败。导师，我妈还有救吗？ Gu Zhenfeng menyebutkan kalau dia bisa saja menyembuhkan ibu dari Ling Chao, akan tetapi semua itu membutuhkan beberapa obat yang cukup mahal dan memberikan nutrisi secara bertahap kepada ibu dari Ling Chao. Ling Chao pun meminta Gu Zhenfeng untuk menyembuhkan ibunya saja. Sebagai imbalan, Ling Chao bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Gu Zhenfeng kelak. 治好我妈的病，我的命就是你的了。小草，你干什么？ Tentu saja ucapan Ling Chao tersebut membuat ibunya khawatir, di mana menurut sang ibu Ling Chao masih punya masa depan yang cerah, jadi tidak perlu berkorban seperti itu untuk dirinya. Momen ini pun membuat Bang MC berbicara kalau Ling Chao tidak perlu khawatir karena Gu Zhenfeng akan semaksimal mungkin mencoba untuk menyembuhkan sang ibu. Di saat yang sama, Gu Zhenfeng juga akan memulai proses penyembuhan sederhana terlebih dahulu. Benar saja, setelah mendapatkan pengobatan dari Bang MC, kondisi ibu dari Ling Chao kelihatan mulai membaik. Ling Chao pun kelihatan sangat bahagia dan langsung berterima kasih kepada Gu Zhenfeng karena sudah mau membantu mereka. Karena tempat tinggal Ling Chao tidak cocok untuk pengobatan dari sang ibu, Gu Zhenfeng berencana membawa mereka berdua ke tempat yang lebih layak untuk masa pengobatan. 方便日后慢慢治疗。
Akan tetapi tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka dan memperlihatkan ayah tiri dari Ling Chao sudah pulang. Pulangnya ayah tiri dari Ling Chao ini juga sekaligus menutup episode 22 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.